Hai, gue Ian Meyer. Buat kalian yang pengen tahu kita ngebahas tentang selebgram, jangan di skip ya videonya. Iklan juga jangan di skip, oke? Ikutin terus. Halo teman-teman semua, balik lagi di obrolan ringan ala Ronald. Ini sebenarnya kita udah buat ya kemarin. Anjing emang lu ya pada ya. Iya, datanya kehapus. Goblok. Hari ini kita sudah kedatangan Ian Mayer. Ian Mayer apa Ian apa sih? Ikan mencet. Ian Mayer. Tapi dulu gue sering dibully anjing. Kenapa? Ian mencret atau apa ya? Oke, emang buat teman-teman SD gue mau makan nih. Lu semua pada di rumah kan Ian di oral. Orang Lu ada orang Ian mencret sih lu. Goblok. Tapi kenapa Ian mencret kan? gak ngerti gue. Ini gara-gara gue pernah cepirit ya? Nah itu dong, pasti maksudnya ada kisahnya dulu nih. Salah gue juga ya? Salah lu juga. Nah Ian ini adalah temen gue di Friendship. Yeah. Gila, Friendship hari ini udah tayang ya? Oh, dari kemarin ya? 6 episode. Di Genflix. Genflix. Tapi ada yang kurang sih sebenarnya. Apa tuh kira-kira? Ada yang kurang, misalnya kayak kurang pagi syutingnya. Pagi kurang lama. Kurang lama bisa. Nah Ian ini adalah temen gue di Friendship. Kita ketemu di project web series ya? Web series. Itu web series, dan kemarin kita juga sempat main short movie bareng. Oh iya bener. Iya. Lebih baik juga pengalaman kita ya. Anjay, sekali. Nah pertama kali gue ketemu si Ian nih ya. Tapi ini udah ada ini ya. Wah, Kita tuang surf dulu lah. Ini terima kasih ya untuk Glenn Vidic. Adanya siapa nih? Ya Glenn. Belansky. Itu nggak apa-apa. Oh, itu nggak apa-apa. Gue takut ngeliat satu lagi. Iya. Tapi katanya orang kalau minum suka digini Jangan, itu jangan. biar apa sih? Biar turun biar biar bisa. Nah gue nih bisa kenal sama si Ian. Maksudnya sampai sekarang dekat ya, dari kan banyak juga ya kalau orang satu project tiba-tiba udah nggak main bareng Iya. lagi. Tapi kita nih masih main bareng lagi karena obrolannya juga cocok. Iya. Walaupun umur Masuk ya? Ian Wah. lebih muda, Nah. alias tua jauh. Nah gue ketemu sama si Ian ini di Friendship. Singkat cerita, kemarin gue lagi ngebahas tentang Instagram si Ian nih. Wah. Kita awalnya ngobrolin tentang foto ya Ian. Iya benar. Nah lu kan gue liat-liat foto lu seret banget nih. Ya dulu sih sebenarnya sih. Dulu. Karena udah banyak yang gue archive juga. Tapi Karena akhirnya lu ganti dengan foto-foto yang lebih baru, lebih bagus. lebih musisi atau seniman sih. Anjir. Karena kalau selebgram itu kan lu foto tuh harus yang proper, harus yang satu konsep, satu foto tuh semua satu konsep gitu. Pengen lo selfie pun juga harus Warna ya. warnanya harus satu konsep. Iya kenapa ya? Itu karena buat dia trademarknya mereka. Dan mungkin orang matanya lebih nyaman kalau ngeliatnya. Iya mungkin Bisa juga. bisa juga sih. Tapi kalau gue sih, kalau gue pribadi ngeliat kayak monoton sih jatuhnya. Ini nggak sih? Bosan nggak sih lo ngeliatnya? Mau tuh namanya bola, bulu tangkis. Bokeh. Nah Ian tuh sekarang udah nggak jadi selebgram lagi ya? Emang gue sempet jadi Oh iya. selebgram. Nggak, oke. Nah, lu kan bertanya gitu. Ah, Emang gua sempet menjadi selebgram. Selebgram menurut lu apa sih? selebgram menurut gue sih ya orang yang terkenal karena di Instagram, Followers banyak. followers banyak, kalau bisa verified, dia Oke. feednya bagus, Oke. buat konten. Kalau followers nggak banyak, nggak verified, tapi fit bagus, lu bisa katakan itu selebgram nggak? Selebgram maksa kayaknya sih. Yang followernya masih 800, penulis PP endorse. Suruh email anjing, suruh email. Follower 800 nih, suruh email. Pas dari email, di email suruh hubungin kontak person ya. Gitu kan. Paling juga email lu dosen lu yang ngirim. Ini tugas kamu udah beres. Mungkin kayak gini, nah ini nih itu tuh problematika zaman sekarang. Contoh kayak gue juga deh, gue ini sebenarnya juga kalau orang nanya lu apa sih yang kerjaan lu, gue tuh masih juga mencari sebenarnya. Karena serius gue, maksudnya karena gue tuh jadi orang yang ya gue masih, kalau orang bilang lo penyanyian, ya emang iya sih gue menghasilkan duit dari nyanyi, tapi gue menurut gue belum pantas gitu menurut gue. Iya penyanyi. Tapi lu udah bisa dikatakan as a singer sih ya. Iya sih. Karena lu udah dibayar untuk itu. Bener, gue Dengan profesional. Gue secara pribadi ngomong gue tuh penyanyi. Gue tuh takut kayak gue penyanyi terus pas gue dites
anjing ternyata biasa aja. Oh mungkin mungkin lu belum sepede itu. Nah ya belum sepede itu. Mungkin menurut gua orang-orang yang nggak sepede kayak gua lebih memilih jalan ya udahlah gua bingung, gua kerjaan juga belum dapat, ya udah gua jadi selebgram gitu. Karena itu easy money juga kan. Easy money. Dan lu juga sempat dapat beberapa tawaran job kayak foto segala macam dari sana kan? Karena menurut gua platform Instagram itu buat gua pribadi sangat bermanfaat. Gimana cara lu ngelola supaya lu dapat link, lu dapat kerjaan. Betul. Nah, gua ngobrolin ini tuh bukan karena Ian selebgram sebetulnya. Iya. Tapi karena kalau undang gua. Bukan. Ini ngomongin selebgram. Ini salah dengan namanya. Enggak, sebenarnya karena lu dulu pernah kerja di situ ya. Oh, kayak gue sebenarnya karena gue bawa kayak ginian. Sogokan. Ya karena Ian tuh dulu pernah kerja di salah satu apa ya sebut itu PH. Itu label tapi gue di PH-nya. Oke. Memang gue sempat bekerja sama, iya. Sempat bekerja sama. Sebenarnya gue itu kan label kecil ya, bisa berkembang. Jadi kayak orangnya gitu aja. Jadi gue harus multitasking lah, nyari talent juga. Karena kebetulan gue juga kenalan kan lumayan selebgram sama talent. Ya jadi gue bantuin di bidang itu juga nyari talent. Nah, tapi dari yang waktu itu lu bilang, lu sempat nemuin beberapa talent yang beda banget nih. Iya. Dari foto sama aslinya. Iya. Fokus ke talentnya, tapi gue lebih mikir ke followersnya kan. Oh iya. Iya, karena kan gue mikir kan artis di label gue juga belum gitu naik kan. Itu faktornya apa sih ya? Perbedaan itu faktornya apa ya? Filter kah atau? Menurut gue karena ya mereka kan foto nggak kayak cik upload. Iya. Mungkin itu foto banyak banget cuy. Kadang ada yang gue tahu gue diedit. Nah, tangannya kayak gini. Bisa banget. Lagi gini. Lu juga, lu kan editor juga kan. Lu tahu kan pasti tahu. Apalagi banyak aplikasi sekarang dari handphone. Dari handphone. Lagi begini kan set. Keteknya hitam jadi putih. Ada. Yang gue lebih nggak terima sih sebenarnya cara mereka merubah warna kulit mereka sih. Karena itu parah banget. Parah banget karena gini. Pertama gue kan juga editor juga kan. Gue harus lihat artis gue, contoh penyanyinya waktu itu putih. Ya kan, cowok putih. Kalau ceweknya lebih gelap. Oh ini untuk video klip nih? Ada, gue juga produksi video klip. Oke. Video klip apa nih kalau boleh tahu? Ada lah, males gue sebutnya. The Potter jangan boleh tahu. Ya itulah, terus. Ya gue kan harus mastiin juga kan. Oh ini berarti harus di compare-nya. Oh gue pengen color gradingnya videonya gini, nuansanya, vibes-nya gini nanti. Ya gue pengennya itu juga dong, ya kan? Betul. Ya bukannya gue nggak suka sama cewek yang lebih gelap ya, kayak lu pasti akan lebih pas untuk. Maksudnya kan ini kriteria khusus. Ya betul. Nah, ya pas saat ya gue udah, gue juga ada satu tim lagi untuk yang ngehubungin kan. Terus kata dia, oh oke nih orangnya ada budget oke, segala macam oke. Tapi lu suruh pulang nggak? Ya gue nggak enak dong. Soalnya gue dari atasan gue pun juga udah approve dan penyanyinya waktu itu saat itu kayak oke aja. Ternyata pas sudah selesai baru dihantem gua. Kena gue kan. Lo dia ngedumelnya di akhir. Nah itu makanya. Revisi segala macem kelar gua. Tapi dari situ kerugiannya apa ya? Kayak maksudnya ada rugi apa kan gitu? Ya ruginya gua harus syuting ulang. Itu doang sih. Dan untungnya, bukan untungnya juga sih. Beberapa gua udah ada shoot colongan kayak gua pengen bandnya doang yang diambil, jadi kayak mereka nggak usah syuting lagi, tinggal cari model lagi. Tapi vokalisnya nggak mau lagi. Tapi kan udah dibayar sih jalan itu juga. Nah udah dibayar, dia udah kayak bangga banget cuy, udah kayak update di Facebook, di Twitter. Guys aku syuting loh, tapi pas tayang bukan mukanya dia. Iya. Langsung di unfollow. Itu enak loh. Kayak kita aja nih iklan nih. Kita kan juga pemain iklan baru berdua, ada beberapa iklan lah. Iya. Lu ngerasa pas lokasi syuting, anjing gue di shootnya tebal banget nih. Pas tayang, des muka but begitu ya. Entot, ngapain nunggu lama-lama bangsat. Lumayan banyak juga tapi kan. Iya lumayan banyak juga lah. Kayak malunya tuh lu udah promoin sih kemana-mana. Maksudnya? Misalnya lu udah promoin gue, nanti tonton iklan gue ya. Nanti tonton Lu kayak gitu? Kagak gue. Gue enggak lu. Gue kagak juga anjir, gue malu. Gue kan pernah main iklan sama Iqbal. Iqbal Ramadhan. Iqbalnya jilbab. Nah itu aja ya kalau temen gue nih kayak nongkrong nih. Dia suka isengin gue karena dia tahu gue gak suka. Gak suka sama Iqbal. Gue gak suka. Bukan gitu dong. Ya ini temen gue pernah main sama Iqbal, pernah main sama. Itu gue gak demen tuh.
Lu kayak gitu nggak sih? Apa emang lu ya udah gue bangga lah gitu? Gue sih tergantung. Apa lu nggak pernah nikah banget sih? Gue pernah nikah. Nggak sih kayak gitu. Nggak pernah gue ada sekali sama, gue lupa juga siapa namanya. Tapi kan temen-temen lu dulu oke. Ya lumayan lah. Maksudnya circle lu, Reza Rahardian, satu kos tuh sama lu dulu. Kagak kenal juga tapi cuma satu kos doang. Ya maksudnya lu bisa bangga, woi gue satu kosan sama Reza Rahardian. Enggak sih, gue tuh tipikal orang yang nggak mau membanggakan dalam hal itu sih. Karena jatuhnya pas misalnya lo ketemu orang yang ternyata kenal sama orang itu, Iya benar. terus lo dikenalin, nah ini siapa? Orang sendiri bener. Terkadang kan orang gitu ya, kayak cuma sekedar di notice dikit, gayanya udah banyak bacot. Ya, itu biasanya orang-orang ini ya, orang-orang yang Kampung. Iya, enggak jangan. Orang kampungan belum tentu kampungan. Iya bener, sepakat gua. Iya kan? Ini bener, sepakat. Nah, taksi ya. Taksi, kalau sepakat sepatu. Tapi sekarang lu gak ada niatan lagi ya untuk nerusin lu menjadi seorang selebgram nih? Maksudnya gini juga, karena lu kan udah pernah terjun di dunia itu lu sebagai ininya ya, maksudnya koordinatornya nih. Segigi gue koordinator kalah ini. Lu kan pernah jadi koordinatornya. Iya. Berarti lu tahu dong minimal selak beluknya, mana minusnya, mana plusnya, mana celahnya yang bisa lu hadepin. Yang ngatur talent. Enggak juga sih, itu balik lagi waktu. Tapi kalau sekarang jujur dari lu sendiri, lu masih mau ya untuk jadi selebgram? Jujur Di umur lu yang sekarang ya? Enggak, karena maksud gue gini, easy money yes, gitu. Tapi nggak sebesar itu loh ya, ya kan? Karena lu harus sesuai kayak income lu dengan umur lu nih. Iya. Gimana tuh? Apakah lu sekarang harus, maksudnya pengen masih untuk sebenarnya kalau aktor iya, lu kan memang juga kemarin udah dia jadi PU pemeran utama di beberapa judul gitu ya. Dan kalau misalnya dapat judul gua nggak jadi PU, gua nggak ambil sih. Oh, Sebenarnya sih saat gini, ini ini bukan ngomong saat ini dan ngomongin umur gue juga ya. Yes. Maksud gue ngomongin masa depan, cuy. Nah, maksud gue semakin perkembangan zaman itu lo butuh juga, cuy, platform Instagram untuk ya lo lihat dia Raffi Ahmad nih. Yes. Dia ngasilin duit gimana caranya dari manapun, cuy. Betul. Di Instagram pun dia gimana caranya dia ngasilin mulai duit. dari kapan? Hah? Dia mulainya udah dari kapan? Baru cuy. Lama gila. Raffi tuh maksudnya Dahsyat. baru cuy. Enggak, ini ngomong Instagramnya. Oh, Instagramnya baru. Karena kan Instagram juga baru booming sebenarnya beberapa tahun ini kan. Iya, benar. Maksudnya menurut gue sih gue nggak layak untuk jadi selebgram ya. Karena menurut gue selebgram itu lo bikin gimana caranya lo bikin konten di Instagram lo sehingga lo terkenal atau viral di Instagram. Oke. Jadinya lo selebgram. Dan gue sih Harus viral. harus viral sih karena Viral standar tuh apa nih? viral standar gue menurut gue, kalau standar gue harus ya pastinya informatif. Oke, viral menurut lu segini. Tapi apakah lu bisa melakukan itu gitu loh? Lu tahu sendiri sekarang penikmat bahan-bahan berita ya. Orang lebih demen sama berita-berita yang sebenarnya nggak penting ya. Bener. Nah sekarang gue tanya, itu diri lu bukan untuk membuat berita yang tidak penting. Enggak lah, bukan gue. Nah susah kan lu? Susah sih. Nah terus gimana nih? Makanya kan gue gak mau jadi selebgram. Sekarang gini, ada banyak ya selebgram yang dia bermula dari Instagram, habis kan dia main film anjing. Nah itu bagus berarti. Kenapa sih? Yang gue tanya, banyak yang bermula dari sana, karena dia fokus. Ya iya. Lu fokus gak di dunia Enggak gini loh, perseleban ini di dunia seleb menurut gue yang lu yang tahu gila jadinya. Enggak, menurut gue orang apa selebgram yang bisa mengembangkan. Ini produksinya sumber waras ya, tahun mulu aja. Maksudnya selebgram yang bisa kayak leveling up ya jatuhnya ya. Karirnya mereka itu karena mereka nggak berfokus di Instagram. Oke. Mereka coba gue buat YouTube, coba gue. Enggak, tapi ada yang fokusnya di Instagram doang. Oh yang fokusnya di Instagram ya good luck with that kalau gitu menurut gue sih. Bisa pakai lu dong? Kagak. Lu buat YouTube? Enggak. Gue kagak fokus di Instagram anjing. Tapi lu rajin banget upload foto. Ya 6 hari sekali sih enggak. Karena ada beberapa manajemen selebgram yang upload tuh sehari bisa 3 kali anjir. Iya sih benar. Ada sebuah manajemen. Jadi akhirnya ya udah lu nggak fokus ke. Menurut gue selebgram itu kayak dia sih, karena menurut gue Instagram kalau lo terlalu serius bikin konten yang terlalu niat, ya orang nggak begitu interest. Karena Instagram lebih kayak kecepatan nggak sih, kayak maksudnya kayak mungkin nggak begitu interest ya. Ada yang interest. Kayak contoh kayak Jacking. Oh Jacking ya. Itu Jacking dia apa Iya Jacking kan Indonesia. Oh iya benar. Jacking ngomongnya. Ya kan?
itu Winter gila, ini effortnya gila-gilaan sih. Ya tapi dia nggak manfaatin platform Instagram doang. Betul, banyak. Iya, YouTube juga, TikTok bahkan sekarang. Iya, Karena menurut gue Instagram itu lebih ke apa ya? Orang buat pamer, cuy. Berarti sekarang kalau Lo sadar nggak sih? Betul. TikTok sih lebih banyak. Itu enggak sih, ya TikTok juga. TikTok udah mulai dulu kagak. Jujur ya, gue dulu awal main TikTok karena menurut gue itu menyenangkan, bisa wow, ya kan? Bisa Gue yang berubur. Ya maksud gue itu kayak platform yang buat kayak fun aja sih sekarang aja mungkin. Tapi dulu menurut gue sampai sekarang Instagram itu platform buat lo gimana caranya Stabil sih ya kalau kita ngomongin Instagram kan. Kenapa ya? Lebih stabil lah ketimbang TikTok. Iya stabil, tapi menurut gua ya itu negatif sih menurut gua sih. Karena lo bisa create diri lo di Instagram, cuy. Memang. Gimana caranya? Karena kan itu self presentation orang. Ya bener, maksud gua ya tapi lo jatuhnya banyak orang yang jadinya maksa, cuy. Bener, ini gue sepakat. Iya kan? Akhirnya ya dari tadi ya udah minum berapa gelas baru sepakatnya sekarang. Sepakat gue maksa. Nah. Tapi kalau gue jujur aja nih kan, kalau lu mau jadi selebgram sih susah. Karena apa ya? Lu bukan cewek. Yeah. Sepakat ya lu sama statement itu nih? Lo bukan cewek atau enggak, lo bukan cowok yang ini uwu. Cowok uwu itu yang kayak lo kayak suka posting selfie yang kayak Anjir. Yang poninya bisa sampai sini. iya. Asalnya agak diberantakin. Terus kalau foto tuh harus kayak kayak harus sambil jalan nih. cute gitu harus kalau tuh harus cute banget aja dibikin se-cute-nya cute kan. Apakah TikToknya alisnya digini? Iya, banyak. Pokoknya lo harus so ganteng kalau lo pengen terkenal. Tapi jujur, gue paling enak lo ngeliat orang. Gue makin nengok lo ya, lama-lama gue nengok sih. Iya, tapi susah kan? Apa? Lu mengakui itu nggak? Kalau cowok itu lebih susah untuk menjadi selebgram dibanding cewek. Iya. Kecuali lu dari TikTok. Tapi banyak yang selebgram cowok yang terkenal di Instagram itu berawalnya juga dari TikTok nih. Iya, bisa jadi. Tapi dia upload lagi di Instagram, nah itu gue bingung. Tapi ada juga yang terkenal di TikTok, di Instagram juga biasa aja. Kayak ada temen gue followersnya sampai 200.000 berapa gitu, Instagramnya cuma 3.000 nih. Oh. Kalau mau terkenal di cowok ya gitu ya kayak Iya, agak maskulin ya nggak sih? So funny to anjir. Pas selesai anjing bau comberan nanti. Makanya itu gue sebenarnya kayak kita nggak bisa mendikte semua orang sih, maksud gue. Iya. Ya tapi kasihan sih kalau orang yang ngefans sama sesuatu hal yang itu sebenarnya nggak di dunia nyata nggak kayak gitu, dan itu kasusnya udah sempat ada kan. Banyak ya. Banyak Itu benar ada, itu banyak. Kita harus bayar itu kan. Iya, itu banyak. Lalu ngezong kan. Tapi ya memang gua akuin sih kayak kalau cowok itu untuk terkenal di Instagram sih susah. Kayak apalagi makin sekarang ya kan. Ini fakta yang terjadi kayak dia explore bla bla bla. Terus sekarang cewek tekniknya adalah gampang. Lu beli hotpen, lu beli tank top. Lu viral lu di Instagram kelar. Lah upload aja. Tapi emang adanya yang begini-begini. Bener sih cuy, itu bener banget. Karena ada temen gue kenal juga tuh selebgram. Awal tuh menurut gue kayak, ya menurut gue be aja ya. Dia posting. Karena baju seksi naik. Tanpa toket tidak meroket. Gitu. Lu sepakat gak hal itu? Cewek itu lebih gampang terkenal dengan cara lu pakai baju yang minim aja. Ya emang karena itu lebih menarik dilihat sih. Betul kan? Benar sih. Karena emang itu jadi sebuah tren juga, karena mungkin mereka ngeliat sosok-sosok selebritas luar negeri kan. Mereka itu pakai baju Enggak juga ngentot luar negeri mah, maksudnya kalau kita lihat dari dulu kan udah wajar-wajar aja. Iya makanya karena mereka ngeliat itu, mereka merasa kayak gue pengen kayak mereka bisa. Tapi banyak yang maksa juga ya jadinya. Ya kelihatan maksanya, ngerti? Banyak. Nah, iya. Kayak karena gue kayak lu tuh nggak pede sebenarnya pakai baju gitu, tapi lu paksain untuk foto, untuk video. Iya. Itu anjing itu banyak banget. Ada cuy. Siapa? Ada lah, nggak usah sebut namanya. Tapi kan nggak apa-apa juga dong, itu nge-create dia untuk biar diterima publik seperti ini. Nah berarti lu pembohongan publik tuh. Ya, tapi publik menerima itu. Ya itu makanya maksud gue publik kita inilah yang harus dipertanyakan. Nah iya benar. Ya menurut gue sih pesan gue cuma kayak ini udah mau ending ya pesan aja. Boleh gue pesannya sekarang? Boleh. Bahkan gua kan Nah, pesan gue sih itu jangan nih ya, buat yang nonton ini jangan percaya apa yang ada di Instagram dah. Iya. Karena orang bisa nge-create itu loh. Betul. Bisa di-create deh. Dan kalau dari gue sih lebih tepatnya adalah
Jangan memaksakan diri lu untuk menjadi terkenal, cuy. Iya benar. Karena terkenal itu adalah bonus sebetulnya. Betul. Lu lakuin apa yang lu suka, kalau misalnya lu mau publish itu ya silakan. Tapi ketika lu mendapatkan money dan famous, ya, lu dapetin fame, itu adalah bonus. Itu bonus ya. Bonus. Kejar itu Betul juga. Makanya jangan kejar fame sih. Nggak akan ada habisnya cuy. Karena gini loh ya, gua kalau ngeliat cewek yang maksa ini ya tentang itu, ketika dia meledak, udah dia begitu aja. Ngerti gak sih? Kayak cuma orang follow cuma mau ngeliat toket dan paha aja. Iya. Itu loh. Jadinya kayak nothing gitu. Ya berarti baik lagi kayak lo harus stop kayak dulu juga. Tapi gue bingung nih, kita ngomongin kayak gini kan berarti kita nggak suka kan sebetulnya. Agak risih lah. Gue agak risih. Tapi kenapa? Lu follow Anya Geraldine? Kagak. Lu nggak? Gue follow. Gue follow Anya. Lo follow? Follow karena gue follow bukan karena Anya suka pakai pakaian minim, tapi karena memang muka Anya tipe gue. Oke. Kalau gue nggak follow dia karena menurut gue kayak ya kayak gitu di ekspor juga bakal muncul sih maksud gue. Yang postingan dia menurut gue ya gue kurang tertarik juga as a person. Gue follow Lala Mariam Jola. Mariam Jola. Karena menurut gue justru nge-follow Mariam Jola. Nah kenapa tuh? Bukan tipe gue. Nah itu juga bukan tipe gue, tapi gue ngeliat karena dia berprestasi aja. Berprestasi dan gede ya. Ya. Prestasinya besar prestasinya. Ya. Iya sih bisa masuk. Cewek gue lagi ngecek tuh gue follow siapa aja. Sebenarnya pembahasan ini tuh udah sempat gue bahas sebelumnya kayak tentang tanpa toket lu nggak meroket. Karena yang gue bingung adalah masyarakat tuh sebodoh itu anjing, penikmat itu sebodoh itu. Berarti PR kita itu bukan ke selebgramnya, tapi ke penikmatnya, ya nggak sih? Betul sih. Selebgram bisa menjadi kayak gitu karena penikmat. Iya, apa sih? Karena dia tahu penikmatnya siapa ya? Iya, makanya. Kayak ngeprank di mobil, taruh kamera depan komuk, masih yang ditonton, percaya anjing. Itu lucu nggak sih guys? Lo kadang merhatiin nggak sih kayak gue annoying ngeprank, terus di mobil terus taruh. Terus ada adegan lo naruh handphonenya lagi. Annoying sih buat gue. Pacar gue nanti datang. Annoying. Terus kayak ngambil tas mukul gitu. Terus cowoknya actingnya jelek lagi. Aduh apa sih sayang? Belajar dulu lo sama Mas Anca. Mas Anca gue acting kita. Iya itu makanya harus belajar dulu. Belajar lo bisa Anca. Mungkin kalau kita bahas ini ya, ini nggak ada kelar ya. Karena menurutku banyak banget yang kayak sangkut paut ini. Tapi pesan gue, jangan karena lo melihat orang yang sudah terkenal di Instagram, lo memaksakan diri lo untuk jadi seperti itu. Karena kan kita nggak bisa samain ya. Kepala lo sama kepala gue itu udah pasti beda. Gitu. Kepala gue merah. Nah, lo merah nggak? Gue kemarin ngecek ungu. Kedinginan. Jangan maksa sih Yan. Gue geramnya kenapa gue ngebahas ini karena lo juga pernah bekerja di suatu label ya. Karena ya gue geramnya ngeliat kayak maksa bangsa. Ini tuh udah nggak bisa gitu loh. Tapi ya itu karena menurut gue mereka juga bingung mungkin mencari duit zaman sekarang. Ya nggak bisa bingung lah. Bukannya masalah bingung ya. Kehidupan lo terlalu banyak melihat digital. Enggak, maksudnya gue terlalu banyak orang-orang yang menunjukkan kekayaan mereka dari hasil yang kerja tuh sebenarnya dalam pola pikir kita tuh kerja tuh nggak seperti ini gitu loh. Ngerti nggak sih? Yang pada formalnya adalah lu kerja masuk kantor, ada jam office hour dan segala macam bla. Oh, dia tuh bisa mendapatkan uang segini banyak dengan cara mudah. Jadi anak-anaknya sebenarnya nggak tahu value mereka nih, diri mereka di mana. Oh jadi gue beli modal karena ini, yaudah gue pengen jadi gini. Sebenarnya kan mungkin aja bisa, tapi kan lo harus gali dan sebenarnya belum tentu itu pasti. Dan orang mereka itu nggak semudah itu juga. Betul. Untuk ke titik jadi sebuah selebgram gitu, dapat title itu. Betul. Sebenarnya bukan sebuah selebgram doang sih, contohnya kayak youtuber, bla bla bla, sebenarnya sama. Kayak youtuber juga banyak yang kayak gamers. Lu tahu nggak sih? Pocket dong. Cerita lucu nih, sebenarnya gue dulu tuh, gue handle YouTube tuh. Sebelum gue kerja di label tuh, gue benci aja sama YouTube. Kenapa? Karena menurut gue banyak stupid people being famous di sana menurut gue. Banyak. Ya kan, menurut gue karena mereka dan gue nggak tahu. Abang gue itu juga YouTuber cuy. Tapi gue juga nggak tahu. Gue termasuk stupid people kalau dari konten lo undang gue nggak mungkin sih. Enggak sih ya, kayaknya gue nggak stupid people lah. Enggak, maksud gue stupid people itu ya beberapa konten menurut gue agak sampis gitu. Sampis tuh di mana nih? Sampis itu sampisnya karena menurut gue ada beberapa yang ya kelihatan pranknya itu buatan, ngerti nggak sih? Dan gue jatuhnya nonton YouTube itu bukan nonton YouTuber, nonton
apa acara-acara TV malah ini nggak termek-mek juga ini. Itu setting juga. Karena jujur gue nggak begitu menggeluti YouTube pada saat itu ya, karena gue menurut gue kayak aduh YouTube apa sih? Kok platform itu alasan gue juga ada bukan ngeprank doang sih, ada beberapa juga orang yang kayak jatuhnya karena YouTube upload itu gratis. Ya itu kayak jatuhnya kayak kasus selebgram maksa pengen jadi YouTuber gitu. Betul. Ya kan? Jadi gue menurut gue kayak YouTube itu kayak aduh kok ini gue berharap kayak YouTube itu oke lah ya. Terus tiba-tiba gue mungkin di kena tular gue dari yang di atas. Gue jadi kerja untuk bikin YouTube aja harus bikin konten anjir, gue kayak gila dulu. Tapi menurut lo orang sadis ya menurut lo ya kan? Menurut gue sih karena lagi zaman podcast, zaman ngobrol dan orang-orang juga menurut gue pembahasan yang ringan kayak gini orang lebih bisa di-accept karena lebih real nggak sih? Betul, kita nggak dibuat-buat. Makanya gue nggak pernah pengen bikin konsep. Gue tujuan gue bikin online itu adalah dimana tuh obrolan kita bisa kayak tongkrongan kan? Obrolan kita bisa kayak tongkrongan, bisa diterima orang. Karena lately gue juga suka nonton YouTube sekarang yang kayak podcast ini lah kayak gini. Karena menurut gue lebih suka ya kalau orang ngobrol secara real, empat mata, empat mata gitu lebih real menurut gue, karena nggak yang kayak di TV itu kan kayak harus di-create entah ada gimmick apa gitu. Itu lebih real aja, lo bisa tahu personality orang itu gimana. Betul. Dan banyak yang kayak di YouTube tuh sebenarnya kayak ada beberapa YouTuber atau influencer ya. Dia kayak bilang nongkrongnya nggak penting. Nongkrong itu nggak penting, gue nggak setuju. Menurut gue penting sih. Kalau menurut gue nggak penting berarti circle lu udah salah. Iya. Dari ketika gue nongkrong selama ini yang gue dapat banyak banget pelajaran hidup. Yes, benar. Dari nongkrong. Benar. Itu gue. Ini gue sebagai orang yang gue nggak kuliah. Iya. Gue nggak kuliah. Gue cuma lulusan SMA. Kalau gue nggak nongkrong, gue nggak bisa bertahan hidup sih. Bener ya? Lu kayak ngajalin link dari sana nggak sih? Bener Iya banget. kan? Nah, pesan gue buat teman-teman yang lagi nonton, lu jangan suka menganggap diri lu itu sama dengan orang lain, kemampuan lu. Yeah. Kayak lu ngeliat gamers ini terkenal banyak duit, gamers ini terkenal banyak duit, kita nggak ada yang pernah tahu duit dia itu dari mana segala macam bla bla bla. Lu mungkin bisa ngeliat kayak perhitungan AdSense YouTuber ini berapa, tapi nggak semua itu valid. Jadi lu jangan memaksakan diri lu untuk menjadi orang lain gitu. Kayak lu sukanya apa, lu lakuin lah apa yang lu suka, dan suatu saat mungkin ketika jalannya itu memang tepat, itu pasti akan jadi kan. Nah. Ya kan? Kalau lu selalu memaksa dengan yang kayak begini, kayak tolol, ngerti gak sih lu? Kayak lu ada ya, lu idealis, tapi lu tolol, ngerti gak sih? Iya. Kayak siapa tuh? Ada. Lu idealis tapi lu tolol gitu. Lu idealis. Terkadang kalau idealis itu udah nggak menguntungkan untuk lu, lu harus bisa kompromi. Lu harus bisa kompromi. Gue setuju gitu. Karena kebutuhan hidup lu beda cuy sama orang lain. Itu sih. Jangan pernah merasa diri lo spesial sih menurut gue. Yes, Iya sih. Itu karena dulu gue gitu lah, sumpah. Gue tuh dulu merasa kayak makanya lu nggak laku-laku. iya betul sekali. Songong sih lu, gue bilang. Gue merasa dulu kayak gue better dan itu sifat ego gue tuh. Sampai akhirnya gue di titik dimana gue harus nyari duit cuy. Ya. Dan gue ya harus bekerja di sebuah perusahaan yang mau nggak mau gue harus menekan idealisme gue. Ya maksud gue ya ujung-ujungnya kan juga harus bertahan hidup cuy. Betul. Kalau pertahanan idealis lu bukan siapa-siapa cuy. Sebenarnya dalam kita membahas tentang selebgram ini adalah Ini kita bahas selebgram ya? kan judulnya begitu. Ya teman-teman jangan maksa sih. Kalau menurut gua ketika lu nggak ada di sana ya jangan maksa. Kalau sekedar kayak lu mau dapetin fame, menurut gua fame itu bukan hal utama, ya kan ya. Kayak fame itu yang menurut gue adalah bonus. Jadi ya lu tetap berkarya sesuai. Kalau memang suka di dunia art ya, ya lu berkarya aja gitu di dunia content creator ini. Iya, karena juga ada selebgram tuh ya saking obsesnya gitu ya sama jadi selebgram. Dia tuh kalau foto ngegas cuy. Kalau misalnya saya jelek, gitu. Tebak. Bawa motor sekarang. Ngegas gimana tuh? nggak ngegas, jadi misalnya foto nih, lo bisa nggak sih foto yang bagus? Buset, Saking buset, harus buset. bagus banget fotonya cuy. Lu itu saat itu lu menentukan itu karena lu sebagai pekerja.
Enggak, saat itu gue jadi temennya. Oke. Jadi kalau lo jadi gini, kalau lo mau jadi selebgram, lo harus masuk ke komunitasnya dulu. Kalau mau jadi selebgram, itu ada komunitasnya kan? Ada komunitasnya cuy. Jadi kalau misalnya lo merasa, oh gue selebgram yang penting foto banyak tiap hari post. Yang komunitas itu juga membantu. Lo harus masuk komunitas. Komunitasnya juga membantu untuk dia ngasih like. Betul. Jadi sebenarnya kita juga nggak bisa percaya. Jadi selebgram itu ada dua, ada mikro sama makro. Ada. Jadi ada yang emang followersnya di bawah 10.000 sama yang di atas. Nah yang di bawah itu emang mereka tuh sebenarnya berkomunitas banget karena mereka ngumpulin fans gitu. Nah jadi kalau kalian mikir kayak gila ini keren banget, padahal mukanya biasa aja tapi kok bisa nge-like banyak karena mereka berkomunitas. Ada grupnya. Ada grupnya cuy. Jadi nah gue dulu sempat sebenarnya gabung di grup-grup kayak gitu sebenarnya. Terus tapi gue melihat jujur sih membantu ya. Membantu tapi tidak nyaman. Gak nyamannya di gue sendiri, kayak gila kok gue kayak ibaratnya capek gak sih lo? Capek banget aja lo posting kayak guys like ya, gue ada 3 grup bahkan waktu itu kayak terus kayak misalnya kalau nggak ada yang ini nggak ada yang bales kayak gue harus ngirim ulang lagi karena kan di grup itu lo sampai 100 orang cuy. Oh iya banyak banget. 100 orang, maksudnya kayak lo capek gak sih kayak lo udah posting terus mikir harus baikin like terus nanti kalau like-nya dikit tuh kayak ngebeban batin gitu. Yang like dikit, lo sakit hati lo bunuh diri cuy. Bener, sepakat. Pesan lo nih terakhir untuk temen-temen yang nonton. Pesan gue sih untuk anak muda lah, lo temen-temen sekarang harus tahu value kalian sih. Harus tahu value kan jadi muda. Harus tahu value kalian sih, maksud gue kalau emang lo pengen fokus di satu hal jangan kayak gue sih. Ini contohnya kayak gue masih nggak tahu gue mau dipanggil aktor gitu. Mungkin gue udah nemuin nih gara-gara Whiskey. Terima kasih. Glenn Village. Menurut gue lo harus tahu value kalian. Akan ada saatnya sih lo menemukan itu dan buat anak muda zaman sekarang emang lo harus berpetualang sih. Berpetualang tahu diri lo jangan kalau mungkin ada beberapa yang mikir stuck untuk jadi selebgram, get rid of it sih. Berarti itu bukan lo? Iya, menurut gua selebgram itu lo nggak bisa create cuy. Itu terjadi secara natural menurut gua. Karena selebgram yang benar itu terjadi karena emang mereka punya komunitas atau fans ya, fanbase yang kuat. Betul. Berarti lo punya grup WhatsApp yang kuat. Betul. Ada yang memang bisa terkenal karena memang orang suka sama lo. Tapi maksudnya gue kayak gini, lu jangan maksa deh gitu. Lu kulik lagi nih bagian diri lu apa. Ya udah lakuin aja, terkenal uang itu bonus cuy. Itu bonus, yang penting lu suka dulu. Yeah. Itu lu suka dulu karena kalau patokan lu angka, lo akan diperbudakin sama angka dan fame sih menurut gue. Terakhir deh, gaya-gaya selebgram gimana? Goblok anjing. Nah ini bener banget nih. Kenapa ya? Selebgram suka kayak begini anjing? Enggak, selebgram yang itu cowok. Selebgram itu suka banget sama cahaya matahari anjir. Wah, hancur. Karena handphone iPhone paling bagus tuh dengan matahari. Iya bener. Anjing. Capek. Terus suka ada yang kayak gini nih. Gaya selebgram. Ada yang gini. Gue bingung dia gini, dia TBC apa gimana? Apalagi kalau ada di klub biasa kayak gini. Wih, atau enggak kayak telepon gue anjing. Iya. Telepon gue anjing. Iya, maksud gue yang lucu itu lo tuh kalau misalnya ngeliatin orang mungkin foto kayak gini nih ya. Ini gue satu badan kelihatan sih kalau diri. Diri kelihatan dong, kan bisa dari kamera dua. Oh iya benar. Ini kan kalau misalnya mau foto kayak gini set. Oke, di crop gini bagus nih. Aslinya gini anjing ya. Sebenarnya kayak gini anjing, bodo amat mukanya doang. Lo perhati. Lu kok ngerokok gitu? Enggak goblok. Gue mau tunjukin kayak selebgram. Oh, kayak gue ngerokok di sini. Ada gini nih. Bener banget. Hancur. Bener banget harus pakai rokok. Harus pakai rokok, banyak banget ya nih Harus rokok. pakai rokok nih ya. Ini buat bocah-bocah selebgram yang merasa rokok lu. Bocah. Lu kayak baru bisa beli rokok anjing. Enggak, gue gede banget kalau ada yang foto kayak gini. Bocah mixo. Iya. Anjing gua ngentot. Enggak anjing, kalau gua natural aja, kalau gua lagi pegang rokok ya lu mau foto gua, ya Enggak, lu kayak harus kayak lu tuh iklan rokok anjing. Kadang yang ginian. Asapnya nutupin muka. Iya, ngentot. Lu anjing. Lu harus kayak maksud gua kayak lu tuh kayak di endorse sama rokoknya padahal kagak anjing. Enggak. Ya episode ini ada agak sedikit julid. Gua nggak ngerokok baru ya. Iya. Wajar lu jadi selebgram pencitraan ya. Iya. Intinya banyak selebgram itu pencitraan. Mungkin episode ini agak dapur ya.
Apa tidak boleh? Maksudnya dapur ada perbincangan kita berdua. Oh, iya, benar. Karena kan kita satu frekuensi nih, mungkin teman-teman nggak banyak satu frekuensi sama kita, tapi nggak tahu ya kalau itu bener. Coba aja nih lu tulis di kolom komen atau mungkin ada kritikan dari lu yang membuat kita berdua belajar. Karena gue, menurut gue kritikan orang bukan sebuah tuduhan untuk gue sih, itu untuk sebuah pelajaran juga untuk gue. Main aman ya. Iya. Lu Lu bisa tulis di kolom komen aja yang ada di bawah. Thank you banget buat teman-teman yang udah menonton oral hari ini. Thank you untuk Marlboro. Thank you untuk Nuvo. Glenfield, Glenfiddich. Thank you. Whiskey lu enak banget nih. Scotch whiskey. Rasa kabel ya. Iya. Kagak beli. Rasa gratis dari Ian. Thank you juga ya udah Ya. main-main ke oral. Teman-teman semua jangan lupa untuk kalau lu suka sama video ini lu boleh kasih like. Kalau ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain lu bisa share juga. Jangan lupa juga untuk ya kalau subscribe pilihan lu lah. Ya sampai bertemu di episode berikutnya. Jangan lupa makan, ngabarin dan berdoa. Dah.